Facebook, kita kembar ya. Gue tuh udah peringatin lo ya, kalau lo tuh nggak pantas punya kekuatan itu. Ya udah, saya lebih percaya sama Tiara. Lagi pula Tiara orang kaya, harusnya kekuatannya dikasih ke orang yang mampu kan? Jadi maksud ibu saya nggak mampu. Wah, ibu bener-bener keterlaluan ya. Seperti ucapan saya di awal, kalau kamu ketahuan bohong sekali lagi, kamu bakal dikeluarkan dari sekolah dan juga kamu nggak akan diterima di sekolah manapun. Ibu tega banget sama saya. Ibu, sekarang kita harus himbau semua orang buat pakai hoodie kayak kita ini. Enggak, gue belum kalah, gue harus susun rencana kan. Sekarang lo ngerti kan kenapa lo nggak bisa ngalahin Tiara? Dela, lo pasti punya rahasia Tiara kan? Kalau gitu lo pasti bisa bantuin gue. Satu-satunya cara kalau lo mau mengalahkan Tiara adalah lo harus ketemu sama keluarganya Tiara. Ya elah, keluarga Tiara tuh kan gak pernah nampak. Keluarganya Tiara itu tinggal di basement rumahnya Tiara, tapi susah banget ketemu sama mereka. Bahkan gue aja gak pernah ketemu. Ih, kayak introvert next level. Tapi menurut gue, biar lo bela diri kayak gimana pun, orang-orang gak akan percaya sama lo. Mereka lebih percaya dan ngikutin model bajunya Tiara. Iya sih, bahkan lo aja gak percaya. Gue terpaksa, soalnya dia biayain keluarga gue. Bayangin kalau gue gak ikutin model baju dia, bisa-bisa gue makin terpuruk. Gue harus cari orang yang bener-bener mau support gue. Cila, lo sama-sama pakai face kayak gue nih. Selama ini gue selalu ada di belakang lo karena gue takut ketinggalan info. Semua orang ngikutin Tiara loh, kenapa lo lebih milih ngikutin gue? Kalau orang mandang modelnya, tapi kalau gue ngikutin hati nurani. Tapi mau gimana pun nasib gue udah di ujung tanduk, karena yang berkuasa pasti unggul kan. Lo salah besar, lebih baik lo temuin orang tuanya Tiara dulu. Hah? Lo juga tahu masalah ini? Kan gue udah bilang, gue selalu di belakang lo, artinya gue denger semua percakapan lo. Jadi ternyata lo sama aja kayak Tiara, suka nguping. Yang terpenting sekarang, masalahnya akan selesai kalau lo ketemu sama orang tuanya Tiara. Permisi, hei lu datang lagi. Kenapa? Mau ucapin salam perpisahan? Apa maksudnya? Yang bisa lihat model baju itu harusnya cuma satu orang. Jadi salah satu dari kita itu pasti metong. Kalau menurut gue sih lo ya. Saatnya beraksi. Gue minta maaf Ti, gue bakal ngelakuin apapun. Gimana kalau gue jadi pembantu lo aja? Hah? Ide bagus kalau kayak gitu. Mulai hari ini ya kerjanya. Kalau lo mau keluar juga nggak apa-apa. Gue bisa jaga rumah lo. Oke, kalau lo udah ngomong kayak gitu, tapi dengan syarat lo nggak boleh masuk ke basement. Iya, tenang aja. Semakin dilarang, semakin gue lakuin. Wah, mesin sistemnya makin banyak. Berarti yang di atas tadi cuma cabangnya doang. Halo Feli, selamat datang. Kamu jangan-jangan... Iya, saya adalah mamanya Tiara dan saya adalah sistem. Identitas saya nggak perlu diketahui. Sebenarnya buat apa Tante kasih kekuatan ini ke saya kalau ujung-ujungnya saya diginiin sama Tiara? Iya, Tiara memang punya kekuatan itu juga. Tapi kamu tenang aja, besok adalah penentuan siapa yang akan bertahan. Tunggu, maksudnya? Saya kasih clue ya, Tiara itu adalah anaknya nakal. Saya emaknya aja udah nggak sanggup buat ceramain dia. Jadi besok semoga kamu beruntung ya. Waduh. Tiara pulang Tante, kalau gitu saya pamit dulu. Sayangnya aku masih belum bisa kasih tahu lebih banyak. Model baju hari ini masih fresh, kenapa belum berubah ya? Murid-murid, kalian ucapkan selamat tinggal ke Feli ya, karena sebentar lagi dia bakal metong. Ibu, kenapa? Lo nggak terima ya? Tiara, kemarin si Feli ini ke basement kamu loh, soalnya ibu lihat dengan mata kepala ibu sendiri di CCTV. Buset, perasaan kemanapun gue pergi selalu ada mata-mata. Apa? Jangan-jangan lo udah ketemu? Dan orang tua lo bilang bakal ada penentuan hari ini. Loh, Tiara, kenapa badan lo jadi transparan? Hah? Ibu juga? Selamat Fel, sekarang mereka semua udah musnah. Kita juga dong? Enggak dong, karena gue ngikutin lo, jadi gue tetap bisa hidup. Tapi orang yang ngikutin Tiara harus masuk ke dalam neraka. Buset! Buset, gue udah masuk surga ya. Kamu gak apa-apa? Loh, ternyata bener ibu yang culik saya. Apaan sih? Saya kan ngajak kamu ketemuan pas pulang sekolah karena saya butuh bantuan kamu. Tapi kamu malah pingsan di sini. Tapi seingat saya, terakhir saya diculik loh, Bu. Saya ini nolongin kamu ya, bukan culik kamu. Kamu ini gimana sih? Gue baru bisa percaya setelah gue lihat sisi gelapnya Bu Guru. Kira-kira apa ya? Harusnya menculik gue kan? Loh, kenapa loading sih? Kalau kayak gini artinya kekuatan gue error kan? Kamu ini dasar nggak tahu terima kasih ya, udah ditolongin juga. Kalau gitu saya nggak perlu bantuan kamu. Pulang aja sana. Tapi Bu, kenapa sih gue agak pusing? Ada nggak sisi gelapnya yang tak terdeteksi, Nak? Ada mah, Bu Guru. Aku baru ingat loh kalau Mama suruh aku buat jauhin beliau kan. Terus ada perubahan nggak dari diri kamu? Nggak ada sih, Ma. Aku sehat-sehat aja. Tapi sekarang aku nggak bisa lihat sisi gelap seseorang. Loading mulu nih. That's it. Itu perubahannya, Nak. Bu Guru tuh lagi ngutak-ngatik kekuatan kamu. Hah? Tapi buat apa, Mah? Artinya dia lagi nyembunyi sesuatu dari kamu. Kalau kayak gini terus, cepat atau lambat kekuatan kamu bakal hilang. Nggak boleh. Aku yakin kekuatan ini bisa bantu aku buat cari Tasya dan Dela yang hilang itu. Aku bakal pertahankan kekuatannya, Mah. Tasya, ternyata lo udah ketemu. Tapi hari ini lo kelihatan pucat banget ya. Entah kenapa aku merasa aku sekarat, pusing banget. Lapor polisi gak sih? Lo harus laporin siapa pelakunya. Pelaku? Emangnya aku diapain? Lo lupa kalau kemarin lo menghilang? Aku gak hilang, aku tuh cuman pingsan lalu terbangun di kamar aku sendiri. Siapa yang mindahin lo? Mana aku tahu, Vel. Aku kan pingsan. Lagi pula aku udah sekarat kayak gini, kamu masih banyak tanya lah. Ya udah gini, karena lo gak bisa ditanya, mending gue cari Dela aja supaya lebih jelas. Tapi udah, lo istirahat aja Tasya. Dela? Dela?
Dela. Aduh, tolong. Dela, lo sama kayak Tasya juga. Berarti pelaku yang menculik kalian adalah orang yang sama. Diculik? Enggak, Vel. Gue tuh kayak gini karena gue habis pingsan dan gue juga belum pulang dari kemarin. Lo belum pulang? Emangnya lo terbangun di mana, Del? Di toilet sekolah. Ini wajar aja sih, soalnya gue haid pertama. Tapi lo ada ngerasain gejala pusing? Iya, nggak tahu kenapa gue pusing banget. Rasanya sekarat. Wah, fiksi. Ini pelakunya pasti Bu Guru. Bu Guru? Oh iya, tadi gue ke kantornya dan gue ngeliat banyak barang aneh. Hah, lo harus kasih tahu gue karena ini membantu gue banget buat tahu sisi gelapnya Bu Guru. Di ruangannya Dela bilang sesuatu tentang ruangannya Bu Guru. Semoga aja ini bisa membantu buat memulihkan kekuatan gue. Vel, lo gak kenapa-napa? Tiara, kenapa kemarin lo larang gue buat pakai bandonya? Bando itu sebagai petanda kalau lo harus diculik. Tapi gue gak diculik kan? Lo udah diculik dan lo gak sadar. Serius lo? Bu Guru yang culik lo, dia pura-pura butuh bantuan padahal dia mencuri sesuatu dari lo. Apaan tuh? Gue gak bisa ngasih tahu lo karena gue udah janji sama Bu Guru. Lebih baik lo lihat sendiri aja di ruangannya. Oke, siapa takut? Hah, kenapa di ruangan guru banyak jarum suntik? Feli, kamu ngapain di sini? Saya tahu ibu kan yang culik saya beserta teman-teman. Oh, udah tahu ya. Dan kamu pasti bingung kan kenapa banyak jarum suntik di sini? Ibu keterlaluan. Jarum-jarum itu untuk ambil darah para murid. Contohnya kayak kamu ini. Tapi karena kamu punya kekuatan, makanya kamu nggak sakit kayak teman-teman kamu. Terus masalah bando, Bu, bandonya udah dibagiin ke para korban ya. Keisha, selama ini Keisha yang bantu saya buat cari mangsa dengan darah sesuai kriteria saya. Iya, bener apa kata Bu Guru, dan berkat ini gue bisa ranking 1 terus. Ternyata lo beneran teman palsu. Kalau sisi gelap Bu Guru, saya adalah vampir dan sekarang keberadaan kamu itu mengancam saya. Makanya saya akan habiskan darahmu. Jangan! Tiara, sinar matahari masuk. Aduh, panas. Kenapa dibuka sih jendelanya? Lo nyelamatin gue. Waduh. Rumah apaan nih? Gak ada satupun yang bisa digeledah. Kosong rumahnya. Vel, lo ngapain sih masuk ke rumah gue? Padahal kan gue lagi bobo. Lo bobo di lantai? Oh, gue belum cerita ya. Sebenarnya gue bukan dari keluarga yang mampu. Jadi beginilah keadaannya. Pas lo tanya gue punya HP atau enggak, sebenarnya gue sedih karena gue gak punya. Astaga, maafin gue Cila. Gue udah curiga sama lo. Gak apa-apa sih, wajar aja lo curiga sama gue. Tapi seharusnya lo kan ke tempatnya Bu Guru. Bu Guru sekolah kita. Kenapa? Karena beliau itu punya kekuatan yang sama kayak lo. Jadi harusnya beliau punya informasi kan tentang hal ini. Baru tahu, bener juga. Makasih ya, Cil. Akhirnya pagi juga gue gak sabar banget buat ketemu sama Bu Guru nih. Sisa umur gue jadi 1000 tahun. Bagus dong, nak. Kok jadi bagus sih, Mas? 1000 tahun itu lama banget. Kayaknya aku gak bisa hidup selama itu. Ya udah, kamu kelihatannya panik banget. Kalau gitu kamu bobo di rumah aja, gak usah ke sekolah. Gak bisa, Mas. Soalnya kamu tenang aja. Bu Guru udah izinin karena tadi dia udah telepon Mama. Itu artinya dia udah tahu bakal kejadian hal ini dong. Yuk, Mama bakal layanin kamu di rumah hari ini. Jadi harusnya kamu bakal tenang, bahagia. Enggak mah, aku rasa ada yang janggal. Ibu, saya punya masalah. Sebenarnya saya punya kekuatan. Dan ketika orang menyebut nama saya, sisa umur saya bertambah. Tapi mereka setelah itu langsung pergi setelah menerima notif dari HP-nya. Memang itu konsekuensi kamu. Maksudnya, sisa umur kamu bisa bertambah. Tapi konsekuensinya kamu dijauhi dan kesepian. Ibu tahu banyak hal ya. Kalau gitu, apa notif yang diterima sama mereka di HP mereka? Nggak mau, Feli. Nambah 1000 tahun lagi? Kenapa bisa nambah banyak banget? Padahal ibu cuma sebut 1 kali. Udah, kamu keluar deh. Masalah kekuatan kamu itu nggak bakal bisa diselesaikan. Karena itu emang udah nasib kamu. Terima apa adanya. Keisha? Aduh, apaan sih, Vel? Gue mau buat lo sadar, siapa tahu lo terpengaruh dari ilmu-ilmu jahat. Bukan gitu, sebenarnya gue ngejauh dari lo itu karena notif yang dikirim sama Bu Guru. Oh ya? Dia ada kirim pesan apa ke lo? Katanya kita harus cepet-cepet menjauh dari lo. Kalau kita masih temenan sama lo, kita bakal metong. Oh alah, cuman itu kekuatan gue gak bakal berdampak sama orang lain. Cuman bergelut sama diri gue sendiri aja. Ya udah, Vel, maafin gue ya, karena gue lebih percaya sama orang lain daripada bestie gue sendiri. Gak apa-apa, Kay. Justru jawaban lo saat ini menyakitkan gue banget kalau Bu Guru itu adalah impostornya. Tapi lo jangan main-main sama Bu Guru. Kalau sampai dia udah ngirim notif kayak gitu, artinya dia udah merencanakan ini semua. Kita punya kekuatan yang sama, jadi harusnya kita bisa duel. Nun! Pak, minggir, saya mau lewat. Nun harus ke belakang sekolah. Nggak mau, ngapain juga saya ikutin Bapak. Bapak itu nggak berhak buat merintah saya. Tapi katanya Bu Guru tuh mau minta maaf sama kamu di belakang sekolah. Minta maaf? Jangan-jangan dia udah sadar kesalahan dia. Iya, katanya beliau merasa bersalah banget, makanya mau minta maaf secara langsung dan harus 4 mata. Bapak nggak lagi ngerjain saya kan? Enggak lah, tugas saya di sekolah ini cuma buat nyampein pesan aja. Oke, kalau gitu saya bakal langsung datang ke sana. Lah,
Ini siapa sih yang sebut nama gue? Kenapa sekarang malah tambah lagi jadi 3000 tahun? Ya udah Bu, cepet aja minta maaf. Saya nggak mau nunggu kelamaan. Sekarang saatnya saya pindah kekuatan dan semua sisa umur saya ke kamu. Buat apa? Kita punya kekuatan yang sama, Bu. Sisa umur ibu terlalu banyak, yaitu tak terhingga. Makanya dari awal ibu tuh udah berencana mau transfer semuanya ke kamu. Kalau ibu transfer berarti saya bakal hidup selamanya. Iya, hal ini bisa dilakukan kalau kita cuma berdua aja. Ibu udah menanti ini selama 300 tahun. Akhirnya beban ibu hilang juga dan pindah ke kamu. Sekarang beneran pindah ke gue harus gimana nih? Lo tenang aja, gue bisa bantu lo asal lo bersedia. Karena sebenarnya gue adalah dukun. Caranya, lo bisa sumbangin sisa umur lo yang tak terhingga ini ke 10 orang yang udah metong. Tapi, iya, gue mau. Oke, deal.